Sama ya Rabbal Alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang dengan karunia-Nya, yang dengan kenikmatannya alhamdulillah kita bisa melaksanakan insyaallah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak, marilah kita merayakan berbagai peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita betul-betul cinta kepada beliau. Tetapi tentu cinta kepada beliau ekspresinya berbeda dengan cinta kepada yang lain. Kalau kepada yang lain, misalnya kepada keluarga, cinta itu dengan memberi perhatian, cinta itu dengan memberi nafkah, cinta itu dengan memberi kasih sayang setulus hati. Tapi kalau kepada Rasulullah, cinta itu adalah dengan cara melaksanakan apa-apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat yang dibacakan tadi itu begitu jelas mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa di antara kita ada yang memperingati Maulid Nabi dan tentunya dengan ekspresi dan gaya beda-beda. Kalau menurut hemat khatib, yang tidak melaksanakan Maulid juga sesungguhnya mereka Maulid. Cuma kadang-kadang istilahnya itu dianggap tabu bagi sebagian kalangan. Padahal pasti seluruh umat Islam itu akan bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bergembira? Karena ayat tadi mengatakan laqad manallah, Allah telah memberikan karunia, Allah telah memberikan anugerah lil mu'alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau dikasih anugerah yang luar biasa, ya pasti kita mencintai. Kita dikasih anak, itu anugerah, itu pasti kita cintai.
Kita dikasih misalnya dapat hadiah mobil Alphard atau mobil-mobil mewah atau mobil-mobil bagus, sebetulnya nggak usah mewah aja kita dapat, itu kita harus cintai. Kenapa? Karena itu adalah karunia. Karunia, sesuatu yang nilainya tinggi itu pasti kita cintai. Artinya apa? Kalau seseorang dapat berkah, dapat kebaikan, dapat karunia, dapat anugerah, kemudian dia tidak mencintai anugerah itu, kan aneh. Sangat aneh, sangat lucu. Misalnya ya, ada seorang dapat jabatan yang bagus, dia biasa aja ekspresinya, itu kan aneh. Ini apalagi anugerah tertinggi di muka bumi, di dunia dan di akhirat, itu adalah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa seluruh muka bumi ini terjadi karena adanya Rasulullah. Bayangkan, semua ini terjadi ini karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diciptakan langit? Karena akan diciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang Muslim patut dia mencintai, bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dinikmati oleh kita dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ dijelaskan, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yang pertama, diutusnya seorang nabi dari jenis manusia biasa. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia biasa. Ana basyarum mithlukum yuha. Tetapi Nabi Muhammad SAW Allah berikan wahyu. Jadi kalau ditanya Nabi itu ya manusia biasa, cuma Nabi SAW Allah berikan wahyu. Yaslu alaihim ayati, kemudian Allah mengirimkan kepada Rasulullah ayat-ayatnya dibacakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disyukuri oleh kita, bahwa satu-satunya kitab yang istimewa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Al-Quran. Maka sungguh luar biasa kalau orang dekat dengan Al-Quran. Sungguh luar biasa kalau orang senang membaca Al-Quran. Sungguh luar biasa kalau orang senang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sepanjang pengetahuan khatib, tidak pernah dijumpai orang yang susah dia dalam keadaan hafal Al-Quran. Pasti hidupnya sungguh berwarna, hidupnya penuh dengan kebahagiaan mereka yang membaca dan dekat dengan Al-Quran. Wa yuzakihim, dan dengan adanya Rasulullah SAW yuzakihim, membersihkan mereka. Kita dibersihkan daripada kesyirikan. Bayangkan kalau seandainya tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup di zaman 14 abad yang lalu juga sudah tersesat. Ada yang di Ka'bah menyembahnya berhala dan lain sebagainya, itu kan tersesat. Rasulullah SAW datang yuzakihim, membersihkan mereka daripada kesyirikan, daripada kemaksiatan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran. Di sini ada yang menafsirkan ada kitab qauliyah dan ada kitab kauniyah. Ini betapa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal hikmata, dan Rasulullah juga mengajarkan hadis-hadis, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun mereka sebelumnya sungguh ada dalam kesesatan. Mungkin termasuk di Indonesia kita, nenek moyang kita ini mungkin dulunya alhamdulillah
setelah datangnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul dibimbing, kita betul-betul diarahkan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin kita merasakan waktu kita kecil bagaimana keislaman di masyarakat kita itu masih banyak ada embel-embel yang lain. Masih banyak kegiatan-kegiatan, upacara-upacara yang masih banyak ya, tidak murni ajaran Islam. Tetapi saat ini alhamdulillah sedikit demi sedikit keislamannya semakin meningkat, semakin bertambah. Mungkin dulu di satu kampung yang bisa baca Quran itu ya bisa dihitung jari. Tetapi sekarang alhamdulillah yang bisa baca Quran, yang hafal Al-Quran semakin banyak dan semakin banyak. Itu apa? Itu adalah berkah daripada karunia dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin kalau kita dapat sesuatu yang hebat, kita dapat kenikmatan yang di atas daripada segala kenikmatan, kita tidak mencintai kenikmatan itu, yakni kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pertanyaannya bagaimana cara mencintai Rasulullah? Tuh, kalau mencintai manusia biasa beda dengan mencintai Rasulullah. Kalau mencintai Rasulullah, tentunya yang paling pertama adalah kita harus senantiasa yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran ayat lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Yang pertama yang diinginkan oleh Rasulullah sebagai cara untuk mencintai Rasulullah adalah asyidda 'alal kufar. Kita betul-betul kokoh dalam keimanan, tidak tergiur dengan apapun, godaan apapun, harta, tahta yang disodorkan kepada kita, kita tolak. Kenapa? Karena kita betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Cara selanjutnya adalah cara mencintai Rasulullah. Kita saling mencintai sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terprovokasi, beda sedikit kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, tidak. Itu adalah provokasi. Yang benar apa? Umat Rasulullah itu dengan berbeda-beda pandangan, penafsiran dan lain sebagainya, ruhama'u bainahum, mereka saling mencintai, saling menyayangi. Para ahli tafsir menyatakan bahwa umat Islam itu saling menyayanginya itu seperti cinta ayah kepada anak, cinta anak kepada ayah, gitu. Jadi di antara kita sebagai umat Islam itu harusnya senantiasa cinta kita seperti cinta kita kepada anak kita atau cinta kita kepada orang tua kita. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Selanjutnya menurut ayat tersebut, bukti kita mencintai Rasulullah adalah kita harus banyak ruku, kita harus banyak sujud dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ruku dan sujud itu harus semata-mata karena mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, di bulan Maulud ini, kita sering istilahkan bulan Mulud, bulan Maulid, bulan Maulud, bulan Rabiul Awal ini, kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita betul-betul mensyukuri dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita memperkuat keimanan kita, dengan cara kita saling menyayangi di antara kita, dengan cara kita meningkatkan kualitas sujud dan ruku kita,
dalam rangka mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini selanjutnya dikatakan bahwa mereka itulah orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al jami'i sahabati wal qaramati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum watina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.